Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. eh kemarin kita sudah membahas tentang al-hal, tapi ana lupa ya kita belum membaca matan atau kitabnya ya. Di sini mu'alif sedikit berbeda menjelaskan al-hal. Beliau menjelaskan al-hal bersamaan dengan na'at atau as-sifah ya yang sering kita dengar. Tapi karena beberapa hal, salah satunya karena kemiripannya ya dalam beberapa hal. Kita baca saja. Babul hal, bab tentang al-hal. Al-hal wan na'tu akhawan katanya. Hal dan na'at itu dua saudara katanya. Fal hal wasfun nakiratun yubayyinu halata sahibihi al-ma'rifah zaman al-fi'li. Ialah sifat yang nakirah yang menjelaskan keadaan sahibul halnya. Tentu sahibul halnya itu yang ma'rifah zaman al-fi'li, waktu terjadinya fi'il. Jadi ketika Anda bilang jalasa Zaidun, maka Anda bilang bagaimana keadaan Zaid jalasa? Anda bilang somitan, dia duduk dan diam tidak berbicara. Wadhabituhu, dan tepatnya hal itu apa? Anta do'a qablahu ibarata halata kaunihi. Kamu meletakkan sebelumnya sebuah kalimat halata kauni, keadaannya. Halata kauni itu keadaan bentuknya. Ustaz bagaimana? Kita bilang na'am, keadaan fi'il itu terjadi bagaimana gitu saja. Biar lebih mudah ya. Jalasa Zaidun somitan. Bagaimana Zaid keadaannya ketika duduk. Dan somitan ini menjelaskan keadaan tersebut. Kemudian kalau na'at wasfun yubayyinu sifatan min sifati sahibihi. Jadi ialah sifat yang menjelaskan. Kalau tadi hal, keadaannya, keadaan sahibul hal, bagaimana terjadinya fi'il itu, bagaimana ketika terjadinya fi'il itu. Kalau sekarang menjelaskan sifat, adanya sifat di antara sifat-sifat sahibus sifat tersebut. Jadi ketika Anda bilang ja'a ar-rajulu as-salihu, maka ini dia na'at menjelaskan sifat di antara sifat-sifat ar-rajul tersebut. Wa yuwafiqu fit ta'rif awit tankir. Tentu na'at itu mengikuti man'ut ya, man'ut itu yang disifati dalam segi nakirah dan ma'rifahnya. Tapi kalau hal itu, kalau Zaid di sini ma'rifah, kalau somit di sini nakirah, tentu. Dan hal itu pasti nakirah selalu ya. Jadi di sini ingin menjelaskan kalau somitan ini menjadi ma'rifah, maka tentu dia menjadi na'at. Jalasa Zaidun somitan ini sebagai hal. Tetapi kalau Anda bilang jalasa Zaidun as-somitu, ini jadi na'at. Jadi ingin menjelaskan seperti itu mu'alif ya. Tapi jangan terganggu, intinya telah kita dapati di daerah sebelumnya apa yang ketika Anda jelaskan ya. Wadhabitu, dan tepatnya antadha qablahu ibarata al-mausuf bi annahu, yang disifati bahwa dia au mausufun bi annahu, maksudnya apa Ustaz? Ketika yang disifati nakirah memakai alif lam, kalau ketika yang disifati atau man'utnya nakirah juga tidak memakai alif lam. Jadi kenapa disebut saudara? Kemarin kita sudah bahas juga al-jumal atau shibuhu jumal ba'dal ma'arif disebut apa Umahat? Jumal atau shibuhu jumal ba'dal ma'arif. Hmm? Umahat kemana? Ini kemana? Ahwal ya Ustaz. Ada. Al-ahwal. Sahih. Kalau al-jumal atau shibuhu jumal ba'dan nakirat, Sifatun. as-sifat. Jadi kenapa mu'alif membahas keduanya dalam satu pembahasan? Ya, kalau kita lihat mirip. Jadi, kalau jumal atau syibu jumal setelah ma'arifah itu hal, kalau setelah nakirah sifat. Jadi mirip ya. فَإِذَا وَافَقَ الْوَصْفُ الْمَوْصُوفَ تَعْرِيفًا أَوْ تَنْكِيرًا صَارَ الْوَصْفُ نَعْتًا. Maka jika sifat yang
al-wasfu sifat, al-mausufa ta'rifan. Jika sesuai sifat dan dengan orang yang disifati dalam segi ma'rifah atau nakirah, maka sifat tersebut menjadi na'at. Ja'a ausun ad-dhahiku. Di sini mengikuti dalam segi ma'rifah dan nakirahnya. Wa ja'a rajulun dhahikun. Ini ma'rifah, ini nakirah. Ma'rifah, nakirah, ya. Wa idza khalafa, jika menyelisihi sharal wasfu, maka sifat tersebut halan, menjadi hal. Ini bukan definisi secara tepat ya. Maksudnya bukan apa ya? Kalimatnya tidak selalu ya. Tidak selalu. Apa ini khalafa maksudnya? Menyelisihi. Kalau Anda bilang seperti ini bagaimana? Ra'aitu Zaidan dhahikan. Atau ra'aitu az-Zaida ad-dhahika. Ala kulli hal seperti itulah ya. Intinya sudah kita fahami intinya. Nahwu ja'a ausun dhahikan. Ini ma'rifah, ini an-nakirah. Walidha, maka karena itu yanqalibul hal na'tan 'inda ta'rifihi. Hal itu bisa menjadi na'at ketika dia ma'rifah. Wal halu yalzamu an-nasb. Hal itu selalu nasab. Wa na'tu tabi'un lil mausuf fi i'rabi. Adapun na'at mengikuti mausufnya, ya. 4 dari 10 yang dulu kita sudah jelaskan fi i'rabihi. Wa yati sahibul hal, dan kita sudah jelaskan lebih rinci, isman zahiran kama sabaqa wa dhamiran barizan nahwu ji'tu dhahikan wa dhahabu musri'ina wa dhamiran mustatiran nahwu ausun ja'a dhahikan wadhhab musri'an. Jadi ini dhamir mustatir takdiru anta, dan ini sahibul hal. Jadi dari fa'il intinya ya. Ja'a di sini dhamir mustatir huwa ya sebagai fa'ilnya, dan dia sahibul hal. Wa amal man'ud fala yakunu illa isman zahiran kama sabaq. Adapun man'ud itu keadaannya tidak kecuali dalam keadaan isim zahir, bukan dhamir kama sabaq. Wa huma ya'tiyani, keduanya bisa dalam bentuk isman mufradan kama sabaq. Jadi seperti contoh-contoh di atas. Wa shibha jumlatin. Kita sudah bahas ini. Ja'a ausun ala qadamaihi. Ustaz, ausun ma'rifah. Di sini ma'rifah. Ini shibhu jumlah setelah ma'rifah kita bilang hal. Wa ja'a rajulun ala qadamai, ini shibhu jumlah. Setelah apa? Rajulun ini nakirah, maka kita bilang ini sifat. Ya. Wa jumlatun, atau jumlah baik ismiyah atau fi'liyah. Ja'a ausun yusabbihu, ini ma'rifah. Ini hal. Ja'a wusun lisanuhu yusabbihu. Ini jumlah ismiyah. Kalau ini jumlah fi'liyah. Setelah ma'rifah sama, maka menjadi hal. Ja'a wusun wa huwa yusabbihu. Ini juga sebagai hal. Jumal setelah ma'rifah. Di sini Ustaz pengikatnya baik dengan waw atau domir. Lihat domir. Ini domir mustatir takdiru huwa ya'udu ila aus. Kita sudah jelaskan lebih rinci. Wa ja'a rajulun yusabbihu. Ini na'at. Ja'a rajulun lisanuhu yusabbihu, ini na'at. Kenapa? Terletak setelah rajul yang nakirah. Kita akan jelaskan lebih lanjut nanti. Kita sekarang akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab at-tamyiz. Naam. Tamyiz ini insya Allah mudah ummahat ya. Tidak terlalu sulit. Baik. Sekarang at-tamyiz. Ustaz, apa itu at-tamyiz secara lughatan? At-tamyiz. At-tamyiz secara bahasa ada dua. Yang pertama tafsirun. Tafsirun itu apa? Penjelasan. Jadi Ustaz, tamyiz itu merupakan penjelasan. Naam. Ada pula secara bahasa
Bima'na faslu ba'dil umuri an ba'din. Jadi memisahkan sebagian hal dari sebagian yang lain. Seperti misal di hadapan anak itu ada berbagai macam warna pulpen berwarna. Ya, maka anak misal pisahkan pulpen warna hitam dari warna-warna yang lain, maka anak bilang mayyaztu al-qalama al-aswada. Jadi saya bedakan, saya pisahkan dari pulpen yang lain. Itu faslu ba'dil umur. Dalam Al-Qur'an, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, ya. Dan kalian imtazu, maksudnya apa? Terpisah. Ya, terpisah ayyuhal mujrimun. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Tamayyazu di sini maksudnya tercabik-cabik, ya. Tercabik-cabik karena minal ghaidh, dari karena marah. Ini penjelasan sebetulnya tafsir ayat tersebut, ya, tamayyazu minal ghaidh, ini seru. Nah, tapi kita lihat seperti itu. Naam. Ustaz, seperti ini makna at-tamyiz. Tapi yang akan kita ambil sebetulnya yang makna at-tafsir ini. Jadi Ustaz, tamyiz yang akan kita bahas adalah berupa tafsir atau penjelas. Betul. Maka secara istilah, apa Ustaz? Istilahan. Secara istilah, apa itu tamyiz? Ialah al-ismu an-nakirah al-fadlah al-mansub al-jamid al-sarih al-mufassiru liman bahama minadz-zawati awin nisabi. Taib. Ialah isim, yang pertama dia itu berupa isim, kemudian dia an-nakirah, mesti nakirah, al-fadlah. Umat masih ingat apa itu al-fadlah? Mengeluarkan sesuatu dari bagian Al-fadlah. Al-fadlah. Apa maksud dari al-fadlah ini? Mengeluarkan istilah lain ya Ustadz maksudnya. Al-fadlah. Al-fadlah ini bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun al-jumlah. Oh iya. Fadlah itu bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun jumlah. Jadi rukun taib arkanul jumlah itu apa? Jumlah itu ada dua, al-ismiyah dan al-fi'liyah. Rukun jumlah ismiyah apa saja? Mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Al-mubtada dan al-khobar. Kalau jumlah fi'liyah rukunnya Fi'il fa'il. fi'il dan al-fa'il. Maka al-fadlah itu bukan mubtada, bukan khobar, bukan fi'il dan fa'il, mudah. Kemudian hukumnya al-mansub, hukumnya na'am, dia itu mansub. Kemudian selanjutnya al-jamid. Al-jamid. Kalau hal, dia itu mushtaq. Jadi gini. Kalau Anda bilang al-isim itu ada yang ada yang al-jamid, ada yang al-mushtaq. Ustaz, apa itu al-jamid? Apa itu yang mushtaq? Kalau boleh Anda bilang jamid ini hanya menunjukkan zat atau makna saja, ya, menunjukkan saja zat atau makna. Ustaz, zat ini contohnya apa? Sesuatu yang bisa kita rasakan oleh panca indera. Ketika Anda bilang qalamun,
Kitabun. Ini adalah benda yang kita bisa rasakan. Nah, ini jamid. Asadun. Singa. Arnabun. Kelinci. Tetapi kalau makna seperti ini. Ilmun. Fahmun. Ini menunjukkan kepada apa? Kepada hanya ilmu, hanya pemahaman. Kalau mushtaq menunjukkan zat ditambah ma'nan. Misal kalau zat rojul ditambah ilmu, rojul ditambah ilmu menjadi alimun. Jadi alimun ini menunjukkan dua. Orang, menunjukkan akan adanya orang, dan menunjukkan ilmu. Taib. Ini dari segi pemaknaan, maksud dari jamid dan mushtaq. Ustaz, boleh anak lebih lanjut, lebih tahu mushtaq yang dimaksud dalam nahwu itu apa? Lebih mudah, Ustaz? Bisa. Kita bilang ismul fa'il. Atau ismul maf'ul. Ini mushtaq, na'am mushtaq. Menunjukkan kepada, seperti ana bilang, madrubun. Ini menunjukkan orang dan pemukulan. Ya, orang yang dipukul. Ini ana contohkan dua saja yang lebih mudah. Nah, al-jamid seperti itu. Jadi hanya menunjukkan kepada zat atau makna saja. Kemudian as-sharih. As-sharih tidak muawwal bis-sharih ya. Tidak muawwal bis-sharih seperti kita bilang asya kemarin, asyal mu'minu asadan. Ustaz, ini bisa ditakwil menjadi syuja'an. Dan ini muawwal bis-sharih. Kalau tamiz tidak bisa. Dia mesti yang sharih. Kemudian al-mufassir fungsinya itu menjelaskan atau penjelas liman bahama, bagi apa-apa yang samar. In bahama itu samar. Dalam hal apa? Dalam segi zawat, zat, atau nisab, atau nisbah mufrad. Jadi akan adanya samar dalam zat dan nisbah. Ustaz, boleh memakai ibarah yang lain, Anda tidak memahami maksud dari zat dan nisbah. Samarnya dalam kata atau kalimat. Baik, Ustaz. Jadi sebetulnya bisa kita bagi bahwa tamyiz itu ada yang tamyiz az-zat atau disebut dengan al-mufrad yang menjelaskan samarnya kata. Ada pula tamyiz an-nisbah, yaitu penjelasan nisbah atau tamyiz al-jumlah. Jadi Ustaz bisa menjelaskan samarnya satu kata atau menjelaskan kalimat. Baik. Ala kulli hal Ustaz, jadi tamyiz itu hadir untuk menjelaskan sesuatu yang samar. Baik kata yang samarnya atau kalimat yang samarnya. Kalau kita lihat, jadi Ustaz di sini itu ada al-kalimah al-mubhamah, kata yang samar. Kemudian di sini ada tamyiz. Untuk apa? Untuk menjelaskan kata yang samar itu. Untuk menjelaskan kata yang samar itu. Ustaz, ada definisinya? Boleh disampaikan? Taib. Ialah tamyiz zat, ialah alladzi yarfa'u ibhama ismin qablahu
mubhamal haqiqah. Taib, mohon bersabar sedikit. Ialah yang yarfa'u, maksudnya ini mengangkat, maksudnya apa? Yuzil, yang menghilangkan. Ibhama ismin, samarnya pada isim qoblahu, sebelum tamyiz tersebut. Mubhamnya seperti apa? Mubhamal haqiqah. Isim tersebut masih samar. Isim tersebut belum jelas. Mubhamal haqiqah maksudnya adalah mujmal. Mujmal. Jadi hakikat dari isim tersebut masih global, tidak tahu rincian. Ustaz, ana bingung. Ketika ana bilang jaa ishruna. Baik. Umahat apakah merasakan di sini ada kata yang samar dan kita tidak tahu rinciannya apa? Kira-kira kata samarnya apa? Ishruna. Ishruna. Telah datang 20 apa? Ini kan samar. Kemudian hakikat dari 20 ini 20 apa? Kita belum tahu. Maka kalau ana bilang jaa ishruna taliban, maka taliban ini adalah kata yang menjelaskan samarnya kata ishrun. Itu tamyiz mufrad. Ustaz, jadi boleh kita bilang bahwa tamyiz zat itu adalah kata yang mansub yang menerangkan samarnya kata sebelumnya, betul. Tapi Ustaz, berarti ada kata yang samar ini apakah banyak? Al-kalimah al-mubhamah ini apakah banyak? Ana bilang tidak. Maka tamyiz zat ini datang ba'da, setelah. Yang pertama al-a'dad. Al-a'dad itu adalah bilangan-bilangan. Oh, jadi bilangan-bilangan itu samar Ustaz? Naam, samar. Kata yang samar. Maka setelahnya kalau ada kata yang mansub itu tamyiz. Bilangan itu dari berapa sampai berapa Ustaz? Dari 11 sampai 99. Taib. Ustaz, ada contoh dalam Al-Quran? Taib. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Saya melihat 11 bintang. Ummahat, di sini mana kata yang samar? Ummahat. Asyara. Ahada asyara. Ahada asyara. Ini kata yang samar, betul. Saya melihat 11. Ini kan samar. Maka tamyiznya, penjelasnya apa Ummahat? Kaukaban. Kaukaban. Dari berapa? 11 sampai 99. Taib. Yang kedua, ba'dal mawazin. Setelah mawazin itu apa? Setelah sesuatu, apa ya, timbangan, satuan timbangan. Mawazin ini adalah satuan-satuan timbangan. Bukan timbangan berat mungkin ya. Satuan berat. Karena kurang paham Umunur kalau bahasa Melayunya apa? Satuan-satuan berat. Ada kilogram, ada gram, ada ton. 1 ton. Itu semuanya satuan berat. Maka ketika Anda bilang seperti ini, misal, ishtaraitu, saya membeli, kilo, 1 kilo, tamron. Kira-kira kata yang samarnya yang mana Ummahat? Kilo. Kilo. Tamyiznya? Tamron. Tamron. Dalam Al-Quran Ustaz, wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
Dan barang siapa yang beramal kebaikan, mithqal. Mithqal itu dari kata athiqal. Athiqal itu apa? Berat. Jadi seberat dzarrah. Ustaz, berat ini menunjukkan satuan-satuan berat ya, mawazin tersebut. May ya'mal mithqala dzarratin khairan. Kira-kira kata yang mubhamnya yang mana? Yang mithqal. Tamyiznya yang mana? Ummahan? Tamyiznya yang mana? Zarrah. Hmm? Zarrah, Ustaz. Hmm? Taro. Taro. Zarrah. Zarrah. Khairan. Oh, khairan. Barang siapa yang beramal seberat dzarrah. Apa yang beramal apa? Seberat dzarrah itu apa? Mubham. Khairan. Adalah tamyiz yang menerangkan samarnya mithqala dzarrah. Ingat tamyiz itu pasti mansub. Biasanya jawaban dari madza. Jadi kalau anak putus sampai sini, may ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang beramal seberat dzarrah. Apa yang seberat dzarrah? Khairan. Ketika anak putus sampai sini, ishtaritu kilo, saya membeli 1 kilo. Apa yang 1 kilo? Tamran. Ya. Taib, setelah satuan berat. Kalau yang ada lagi ada. Yang ketiga, ba'da al-makayil. Makayil itu hal-hal yang diukur, cuman kalau tadi diukur dengan berat, sekarang diukur dengan volume. Umahat masih apa ya, satuan volume di kita? Umahat? Liter. Bisa liter, ada lagi. Pokoknya satuan volume. Kalau dalam apa ya, dalam di Islam ada satu so', so' itu berapa? Arba'atu amdad. Amdad itu mud itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya, kalau mengambil dengan tangan. Ya, Ustaz. Setangkup tangan. Setangkup tangan. Ana bingung tadi mau bilang serawu, serawu bahasa Serawu. Sunda itu. Apa ya? Ya bahasa 2 tangan nih langsung itu tuh, Ustaz. gitu. Apa sih? Ya mengambil dengan tangan tuh, dengan kedua telapak tangan, misal mengambil beras, kedua telapak tangan itu 1 mud. Dan so itu 4 kali itu. Kan itu ukuran volume, ya. Jadi zakat itu bukan dengan berat, bukan. Sebetulnya Cupa, dengan Ustaz. satuan volume. Cupa, Bagaimana? Ustaz. Gunakan cupa ya. Hah? Bagaimana? Cupa beras, takaran beras cupa ya. Bukan. Takaran beras bagaimana, Ana Cupa 1 tangan, bukan ya? Ana kurang tahu tuh katanya ya. Enggak apa-apa, Ustaz. Nggak apa. Jadi kalau ada videonya mungkin Ana bisa contohkan, mungkin tahu ya. Mud, 1 mud. Misal contoh yang lain ya sama ya, contohnya tasaddaqtu, saya bersedekah biso'in, dengan 1 so'. 1 so' itu 1 so' apa? Apa yang 1 so'? Maka Anda bilang tamron. Tamron ini adalah tamyiz yang menerangkan mubahamnya so'. Taib. Terakhir yang keempat, ba'da al-misahat. Misahat. Nah, ini juga takaran, menakar sesuatu, cuman satuan luas. Kalau tadi satuan volume, sekarang satuan luas. Dalam bahasa Arab ada 1 qirot. Zara'tu qiroton. Qirot itu 175 meter persegi. Itu 1 qirot. Jadi saya menanam 1 qirot, seluas 1 qirot. Apa yang seluas 1 qirot itu? Misalnya Anda bilang
nakhlan atau qamhan. Seperti itu. Jadi keduanya ini bisa sebagai tamyiz dari qirat. Taib Ustaz, boleh kita ringkas? Naam, al-hasil. Hasilnya apa? Ialah al-ismu an-nakirah al-mansub ba'da. Setelah apa? Yang pertama, ba'da al-fadhil a'dad. Setelah lafaz-lafaz yang menunjukkan bilangan, wal makayil, wal auzan, satuan volume, satuan berat, wal auzan, wal misahat atau satuan luas. Apa? Fahuwa tamyizun. Jadi ala kulli hal dia itu hadir setelah kata yang samar. Setelah kata yang samar. Nah, sekarang tamyiz nisbah itu dia itu menerangkan kesamaran, naam, cuman bukan karena kata yang samar, karena penisbatan. Nisbah itu apa? Alaqah, kaitan. Contoh-contoh. Ana ini mubham tidak? Iya, Ustaz. Mubham? Tidak. Aktsaru, lebih banyak. Mubham tidak? Iya, Lebih Ustaz. banyak itu. Tidak juga. Minka, darimu. Ini samar tidak? Kata-kata yang samar nggak yang telah kita sebutkan tadi? Iya. Tadi ada ini nih, ana aktsar minka atau min dan kaf. Apakah salah satu dari kata-kata yang mubham yang telah kita sebutkan? Nggak ada kan ya? Ana bukan a'dad, bukan mawazin, bukan makayil atau misahat. Aksar dan minka semuanya ini Ustaz wadih, jelas Ustaz, wadih semuanya. Tidak ada yang samar. Tetapi kalau ummahat perhatikan, ana aktsaru minka, saya lebih banyak darimu, maka kaitan saya lebih banyak dibandingmu ini samar. Penyandaran saya lebih banyak dibandingmu itu samar. Bukan karena katanya, bukan. Karena saya menisbatkan lebih banyaknya untuk saya, yaitu samar. Ya, itulah tamyiz an-nisbah. Ana aktsaru minka malan. Ini penjelas. Saya lebih banyak darimu. Apa yang lebih banyak? Apanya yang lebih banyak? Kamu menisbatkan kamu lebih banyak dalam hal apa? Malan, harta. Itu tamyiz nisbah. Nah, lebih rincinya, tamyiz nisbah itu ada yang disebut muhawwalun. Muhawwalun itu yang dipindah. Jadi tamyiz itu muhawwalun yang dipindah, yang asalnya bukan tamyiz. Nanti kita bahas. Dan ada ghairu muhawwalin, yang tidak dipindah atau yang bukan, nanti kita bahas lebih rincinya. Nah, dia itu muhawwal yang dipindah, yang dirubah, yang asalnya anil fa'il, yang asalnya dia fa'il. Naam. Seperti ana bilang izdada ilmu Zaidin. Ilmu Zaid izdada, bertambah. Jadi ilmu ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Tapi kalau ana hapus ilmun menjadi izdada Zaidun, ini mubham. Bertambahnya Zaid itu bertambah banyak untuk Zaid, kita nisbatkan bertambah banyak untuk Zaid, ini mubham. Apa yang bertambah banyak? Maka ana bilang ilman. Ilman ini adalah tamyiz yang asalnya fa'il. Ada lagi, dia tuh muhawwal anil maf'ulu bihi. Jadi asalnya apa? Asalnya maf'ulun bih. Wa fajjarna, dan kami pancarkan al-ardha, bumi. Kami pancarkan bumi. Apa yang kami pancarkan bumi? Belum jelas. Uyunan. Oh, Ustaz. Jadi asalnya
wa fajjarna uyuna al-ardi, mata air bumi. Kemudian bisa juga muhawwal anil mubtada. Jadi tamyiz tersebut asalnya mubtada. Naam. Seperti apa? Seperti ana aktsaru minka malan. Ustaz, mal ini asalnya mubtada. Naam, takdirnya apa? Takdirnya mal ditambah ana, bukan malun ana tapi menjadi mali aktsaru min, mal ditambah kaf, min malika. Hartaku lebih banyak dibanding hartamu. Kemudian apa yang terjadi? Malnya dihapus. Yang pertama, kemudian mal yang kedua juga dihapus untuk lil ikhtisar, untuk lebih ringkas. Maka hasilnya bukan ya lagi. Ini ya ketika bersambung. Kalau tidak bersambung ya ana. Aktsaru minka langsung. Seperti itu. Jadi mal di sini asalnya mubtada. Kemudian ghair muhawwal, dan ini jarang ya. Ghair muhawwal ini jarang. Contohnya imtala'a al-ina'u ma'an. Wadah tersebut penuh. Oleh apa? Ma'an, oleh air. Naam, seperti itu. Ustaz, bolehkah kita ringkas? Jadi gini, kalau kita mau ringkas seperti ini. Al-hasil. Yang pertama, al-ismu an-nakirah al-mansub ba'da, setelah af'al, wazan af'al yang menunjukkan at-tafdil, af'al yang menunjukkan at-tafdil. Tafdil itu lebih. Jadi seperti apa? Aktsar lebih banyak, akbar lebih besar, asghar lebih kecil. Jadi wazan af'al yang menunjukkan tafdil, lebih. Maka dia adalah tamyiz. Ustaz, jadi kalau ada af'al yang menunjukkan tafdil atau isim tafdil, maka setelahnya adalah tamyiz. Naam, pasti. Kemudian yang kedua, isim yang nakirah yang mansub ba'da ma yadullu ala al-musyabahah. Ini yang tidak disebutkan. Au mughayarah. Maka dia adalah tamyiz. Jadi setelah kata yang menunjukkan kepada al-musyabahah, yang mirip. Atau yang mughayarah. Kalau mughayarah tadi, apa musyabahah mirip, mughayarah itu yang tidak mirip sama sekali, berbeda, berbanding terbalik. Yang menunjukkan kepada musyabahah. Yang menunjukkan kepada musyabahah, contohnya apa? Walau ji'na bimithlihi. Meskipun kami datangkan bimithli dengan yang semisalnya. Apa? Madada. Maka ini tamyiz. Kenapa? Mithl menunjukkan musyabah, yang mirip. Atau contoh, Zaidun kal asadi. Zaid seperti singa. Ini menunjukkan apa? Musyabah, mirip. Dalam hal apa Zaid mirip dengan singa? Dalam hal apa? Syaja'atan, dalam hal keberanian. Kalau yang menunjukkan kepada mughayarah itu selain berbeda, berbanding terbalik, ya. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal Islam, selain Islam, berarti kebalikan dari Islam. Ghairal Islami apa? Dinan. Ini menunjukkan mughayarah. Kemudian yang ketiga, yang ini tambahan ya agar bisa mengisi latihannya, ialah al-ismu an-nakirah
al-mansub ba'da. Ingat, kafa. Setelah kata kafa, maka dia tamyizun. Taib. Seperti apa? Seperti wakafa bihi ithman. Ustadz, di sini ada isim yang nakirah, ini nakirah, yang mansub ithman, na'am, setelah kafa maka dia tamyiz. Maka ithman di sini sebagai tamyiz. Ini dia hasilnya. Hasil untuk tamyiz nisbah. Yang atas, yang tadi pinggirnya, hasil untuk tamyiz zat. Ya. Kemudian kita lihat ada latihannya tentunya Ummahat. Mana ya? Nah, ini dia. Kita ambil contoh. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kira-kira Ummahat di sini mana yang merupakan tamyiz? Kata yang mana? Naf'an. Naf'an. Sahih. Jadi kita nanti cari tamyiznya mana ya. Kemudian kita i'rab naf'an. Tamyizun. Mansubun. Wa alamatu nasbihi al-fathah. Ustaz, mudah. Naam, seperti itu. Mudah. Kemudian, yang lebih bagus, anak ketika Ummahat mampu ya. Jadi, yang pertama ini dulu itu wajib. Yang kedua ini kalau mampu, sebutkan dari mana kita tahu naf'an ini dia tamyiz. Dari mana kita tahu? Ummahat ada yang tahu? Setelah apa? Dari Aqrabu. aqrabu. Setelah aqrab. Setelah ba'da af'al at-tafdil. Jadi ana bilang ba'da kata yang wazannya af'al yang menunjukkan at-tafdil, menunjukkan lebih. Contoh yang lain. Nomor 4. Innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Kira-kira mana yang menjadi tamyiz? Kufran, Ustaz. Kufran, sahih, mumtaz. Kufran, tamyiz. Ya. Kira-kira ini tamyiz mansubun wa alamatu nasbi al-fath. Kalau ini tamyiz apa kira-kira? Nah, itu kalau tidak bisa tidak apa-apa, yang penting tentukan tamyiznya mana. Ya. Kemudian i'rab tamyiz mansub wa alamatu nasbihi al-fath. Ini muhawwalun an al-fa'il ya. Asalnya izdada kufruhum. Naam, ala kulli hal seperti itu. Jadi silahkan cari tamyiz dan i'rabkan. Ini tidak terlalu banyak ya tamyiz, hanya ada 40. Nanti kalau ada waktu kita akan lanjutkan ke materi yang baru. Ana rasa cukup. Ada pertanyaan Ummahat? Nanti dengerin ulang rekaman dulu Ustaz sambil di ini. Nah, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ana rasa cukup. Silahkan murojaah dengan baik, persiapkan PR-nya dengan baik. Ini akan apa namanya? Ya? Ada yang mau disampaikan? Kalau nggak salah PDF soalnya udah pernah dikirim ya waktu itu saja, yang tamyiz ya. Kalau nggak salah. Yang tamyiz? Pernah dulu kayaknya udah dikirim kalian waktu nulis soal apa ya dulu. Sebelum hal udah dikirim PDF-nya Ustaz. Oh sudah, maaf, alhamdulillah. Jadi silahkan kerjakan langsung ya.
PDF-nya sudah ada. Nah, kalau enggak nanti kirimkan ulang nggak apa-apa. Nah, kita cukupkan ya. Syukran jazilan, naktafi bihadzal qadar, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum